Rp100.000 menurut kamu ini apa sih? Atau hanya sekedar alat tukar? Sepertinya tidak. Dan kita akan membahas tentang rupiah. Betul, Mas? Betul. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rupiah. Nah, di sini aku sebagai host Priska Bella Nopianti akan menemani Sobat Rupiah dimanapun berada. Kali ini adalah podcast spesial karena bakal ngobrolin sesuatu yang selalu ada bersama kita di masa lalu maupun di masa depan, dimanapun berada, bahkan saat kita sebelum tidur juga kita akan bersama sesuatu tersebut, yaitu tentang rupiah ataupun money or rupiah atau uang gitu ya, yang sering kita sebut untuk apapun itu, yaitu untuk alat transaksi kayak gitu. Dan aku di sini nggak sendirian nih Sobat Rupiah, karena tentunya nggak mungkin dong aku ngobrol sendirian di podcast kali ini. Aku akan ditemani tentunya dari sumber yang sangat terpercaya dan sangat sumbernya dari rupiah juga gitu. Dan pasti Sobat Rupiah nggak akan asing sama lembaga ini gitu ya, lembaga yang tentunya mengurus rupiah juga, tentunya yaitu dari Bank Indonesia. Dan spesifiknya kali ini kita ada perwakilan dari Bank Indonesia Provinsi Banten. Boleh langsung perkenalan aja mungkin, karena tak kenal maka kenalan ya, biar makin kenal. Siapa tahu nanti setelah podcast ini ada yang ketemu gitu ya sama muka-muka narasumbernya, boleh langsung nanya tentang rupiah misalkan di jalan gitu ya. Oke, langsung aja. Halo Mas. Halo Friska, halo semuanya. Boleh perkenalkan diri dulu nggak, dan bisa dijelaskan ke Sobat Rupiah nih, Mas, namanya siapa, sama di Bank Indonesia Provinsi Banten ini ngapain aja, dan jabatannya ataupun kerjanya apa gitu. Oke, siap. Sobat Rupiah, perkenalkan, nama saya Pringgo Angga Wijaya. Oke. Bisa dipanggil Pringgo atau Angga juga boleh. Oke. Gitu. Nah, kebetulan kalau di Bank Indonesia itu sebutannya pejuang rupiah, Wow. Friska. Jadi Pejuang sebutan rupiah. kerennya pejuang rupiah gitu ya. Karena apa? Karena memang di satu unit di Bank Indonesia itu ada yang namanya unit implementasi pengelolaan uang rupiah. Di mana di unit itu satu-satunya pegawai Bank Indonesia yang diperbolehkan untuk mengolah fisik uang rupiah. Wow. Seperti itu. Makanya namanya unit implementasi pengelolaan uang rupiah. Oke. Jadi setiap harinya saya dan teman-teman itu kerjanya ngapain? Yang pasti memegang fisik uang rupiah. Entah itu menerima penyetoran dari perbankan, yang dimana posisi likuiditasnya pada saat itu kebanyakan uang gitu ya, di kantor cabangnya. Atau kalau misalnya pada saat penyetoran perbankan, pada saat uangnya kebanyakan dia dikirim ke BI, atau pada saat bank itu likuiditasnya kurang, kita yang kirim uang ke perbankan gitu. Nah, kebetulan saya masuk di Bank Indonesia itu mulai bulan September 2015 sampai dengan sekarang. Walaupun awalnya di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur gitu. Oh, berarti mutasi gitu ya? Ya, dimutasikan untuk pengembangan karir mulai tahun 2021 di bulan Maret tepatnya. Kalau nggak salah waktu COVID pada waktu itu. Oh, waktu COVID ya. Barulah dipindah tugaskan di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten. Di tahun Di tahun 2021 sampai dengan 2021 sekarang. ya, berarti ya pas COVID. Ya. Berarti Mas Pringgo ini asli mana nih? Asli Surabaya. Oh, Surabaya. Iya. Oke, berarti bukan asli Banten ya di Bukan, sini. istri yang Banten. Oh, seperti itu. Oh, berarti bertemu jodoh di Banten juga ya. Oke. Iya. Dan dipanggil Mas Pringgo aja gitu ya. Boleh, Oke. boleh Pringgo, boleh Angga, boleh Oke. bebas. Kalau Angga takutnya ketuker sama Angga Yunanda. Oh gitu.
Bisa ya, Jadi Mas bisa ya. jadi Mas Pringgo aja. Boleh, Oke. boleh. Oke Mas Pringgo, di sini kan udah dijelaskan nih Mas Pringgo ini sebagai apa di Bank Indonesia, kerjanya apa, dan Ya, aku tagline sebagai pejuang rupiah aja gitu ya. boleh. Karena Pejuang katanya rupiah. terkenalnya Pejuang sebagai pejuang rupiah. rupiah kayak gitu. Nah, kan sebagai pejuang rupiah jadi kita akan membahas tentang rupiah tentunya Iya. dong. Nah, di sini aku juga bakal tanya tentang rupiah, apa aja gitu kan ilmunya yang harus masyarakat tentunya ketahui, apalagi nih aku kan sebagai Gen Z gitu kan. Sekarang kan banyak banget kayak Gen Z ini yang cuma sekedar tahu tentang rupiah, ya udah cuma alat tukar aja gitu. Dan tentunya kenapa ada podcast ini biar Gen Z apalagi bisa mengedukasi masyarakat luas kayak gitu. Karena kan kemungkinan banyak yang nonton nih Gen Z karena kan kemungkinan kalau Gitu ibu-ibu ya. gitu ya, Iya. kalau bapak-bapak atau usia lansia juga kurang gitu untuk melihat media sosial. Jadi banyak juga yang mengeluh nih Mas, kayak Kenapa tuh? gimana ya caranya kita nih anak muda Gen Z gitu kan untuk mengedukasi orang-orang tua gitu kan, orang tuanya atau saudaranya untuk mengetahui bagaimana cara memperlakukan rupiah atau tentang pengetahuan tentang rupiah ini kayak gitu. Jadi di sini kita akan membahas tentang rupiah tentunya, tentang Siap. money, uang. Siap. Boleh, boleh, boleh. Oke, mungkin bukan pertanyaan ya, kita biar santai aja kayak Oke. ya udah gitu diskusi aja, yeping gitu kan. Nah, menurut Mas Pringgo ini kayak apakah rupiah ini memang sekedar hanya alat tukar atau ada fungsi lainnya, kayak ada sejarahnya atau ada sepenting apa ini tuh rupiah, bisa dijelaskan nggak ke sobat rupiah? Oke. Baik. Nah, Friska, ini Iya. ada beberapa uang rupiah yang Oh, coba saya bawa ya, karena memang setiap edukasi, kebetulan di BI, pejuang rupiah itu selain memegang fisik uang rupiah, dia tugasnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan uang rupiah. Apapun itu seputar rupiah, gitu. Nah, mungkin yang pertama tadi terkait dengan bagaimana memberikan informasi kepada segmen yang dewasa gitu iya ya, yang udah betul. tua, uang rupiah itu seperti apa, Iya. bagaimana cara memperlakukannya. Kalau dulu ada yang namanya dilihat, diraba, dan diterawang. Oh iya, saya tahu itu. Tahu ya? Iya. Nah, itu tagline-nya ngena banget ke semua kalangan. Itu digunakan untuk membedakan uang yang asli dengan uang yang tidak asli Oh berarti uang rupiah ini bisa dipalsukan itu ya? oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya betul betul Gitu. betul. Jadi muncul tagline yang namanya 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Nanti kita bahas lebih detail ya. Nah, pada saat kita mendapatkan uang baru, itu bagaimana cara uang rupiah ini supaya tidak cepat rusak gitu ya, sobat Oke. rupiah. Ada yang namanya 5 jangan. 5 Jangan jangan. dicoret, jangan di Oke, jangan di staples, staples. jangan diremas, Oh, jangan dibasahi, sama jangan dilipat oke 5. gitu. Oke, betul Nah, betul. 3D tadi untuk membedakan uang yang asli dan tidak asli. 5 jangan Itu untuk untuk menjaga memperlakukan uang rupiah ini supaya tetap dalam kondisi yang ule. Iya, Ule itu benar. uang yang layak edar. Oke. Uang yang layak edar itu yang bagaimana? Yang masih bisa ditransaksikan, yang masih unsur pengamannya masih bisa dikenali. Apa aja tuh Mas yang bisa misalkan ada kasus kayak saya punya uang gitu kan 10.000 ataupun berapa Iya. pun itu. Nah itu tuh misalkan udah robek tuh entah sebelah mana gitu ya. Jadi itu tuh nanti saya tuh kadang bingung gitu. Ini tuh bisa nggak ya, masih bisa nggak ya untuk jadi Di- transaksi gitu, untuk Iya. bertransaksi. Jadi kadang kalau ada uang robek tuh ya saya simpen aja gitu, atau bingung juga dikumpulin Belum paling tahu kayak gitu mau kan. dikemanain gitu Iya, ya. jadi bisa dijelaskan nggak Mas nih ke sobat rupiah yang misalkan udah sobek sebelah sini itu tuh nggak bisa ditransaksikan lagi, atau misalkan udah rusak atau rusaknya di sebelah mana itu tuh udah nggak ditransaksikan lagi gitu. Oke. Nanti
akan Kak Pringgo ini ya, coba sambung. Oke, Boleh menyambung yang tadi dulu nggak? boleh. Yang tadi kan ada 3D sama 5J ya. Iya. Nah, itu edukasi yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada saat sebelum adanya edukasi yang baru. Oke. Nah, edukasi yang sekarang itu ada yang namanya edukasi cinta bangga paham rupiah. Nah, ini CBP supaya gitu ya. Friska dan Sobat Rupiah yang lain juga ketahui bahwa edukasi cinta bangga paham rupiah itu tidak menghilangkan edukasi sebelumnya. Yang tadi yang Iya. saya sebutkan ada 3D dan 5J. Tapi Berat. menyempurnakan edukasi tersebut. Oh, ditambah berarti ya? Ditambah. Iya. Karena Bank Indonesia itu melihat pemahaman masyarakat hanya terbatas pada 3D dan 5J saja. Iya betul sih. Itu memang bagus, tapi dirasa kurang nih. Kurang, iya. Karena bagaimana masyarakat memperlakukan uang rupiah itu belum tergambar. Masih banyak yang suka mencoret, Iya, masih betul. banyak yang suka melipat, menggunakan dompet lipat kayak gitu-gitu. Iya. Jadi edukasi cinta bangga paham rupiah ini Friska menyempurnakan dari edukasi yang sebelumnya. Oke. Tujuannya apa? Muaranya edukasi cinta bangga paham rupiah. Di cinta itu kan ada mengenal, merawat, dan menjaga. Iya. Mengenal uang rupiah dari karakteristiknya. Uang kertas itu terbuat dari apa? Pecahannya dari 100.000 sampai 1.000. Terus di situ ada apa aja? Semuanya. Mengenal, merawat. Nah, kalau kita udah dapat uang yang baru, kita menjaganya seperti apa? Lalu menjaga. Nah, menjaga itu kalau kita udah kenal seperti yang Friska bilang tadi kan, tak kenal maka tak sayang ya. Kalau kita udah Biar- kenal, kita udah sayang, kita bisa mengetahui uang rupiah itu seperti apa. Jadi pada saat Friska transaksi pasti bisa ngecek mana uang yang asli dan tidak asli. Iya betul. Supaya apa? Supaya Friska dan Sobat Rupiah yang lain pada saat bertransaksi itu ada rasa aman. Wah, uang yang saya pegang nih kembaliannya asli nih. Yang saya bayarkan asli nih. Nah, yang kedua, soal uang yang sobek tadi ya. Iya. Uang yang sobek. Jadi teman-teman semua Sobat Rupiah, sebentar. Kayaknya ini nih Iya bisa. yang sobek. Sobat Rupiah langsung diingat aja ya, dicatat kalau bisa. Nanti Ya. kayak catatan kecil nanti biar atau langsung periksa nih, misalkan Sobat Rupiah lagi nonton podcast ini terus punya, oh iya keinget punya uang sobek gitu kan, punya uang yang gak kepake, bisa langsung diperhatikan nih mana yang masih bisa ditransaksikan dan mana yang tidak bisa ditransaksikan. Iya, kalau yang tadi itu kan uang ule ya, uang Iya. yang layak edar, Iya. di mana unsur pengamannya masih bisa diketahui, gitu, masih bisa kita transaksikan lah, aman. Nah, yang saya pegang ini ada yang namanya uang lusuh. Oh iya, Uang lusuh terlihat itu sekali. bentuknya seperti ini, fisiknya tidak berubah, tapi dia fisiknya masih utuh, tapi dia berkurang dari warna, dari unsur pengamannya, ada bagian cetak kasar yang sudah mulai halus. Nah, uang lusuh seperti ini bisa ditukarkan di perbankan umum selain Bank Indonesia. Bank konvensional gitu ya? Iya, nggak usah disebutkan lah ya. Yes, betul. Nah, kalau yang seperti ini mungkin yang dimaksud Friska sama Sobat Rupiah yang lain. Ada yang namanya uang rusak. Iya, Kenapa betul. bisa rusak? Nah, ini pola perilaku. Iya, itu sama seperti uang saya. Pola perilaku saya. Oh, Gitu iya. kali ya. Supaya kita nggak nunjuk orang. Nah, pada saat lebaran suka ngasih amplop nggak? Suka. Dimasukin amplop. Iya, itu. Nah, Terus habis itu makanya kan. kerobek uangnya juga gitu, robek amplopnya, kerobek Kadang uangnya Sobat juga. Rupiah terlalu bersemangat Iya, sobeknya. Jadi kadang excited. ujungnya sobek Iya, betul. atau bagian-bagian yang lain. Kalau misalnya uang rupiah sobeknya seperti ini, Sobat Rupiah nggak usah khawatir ya. Sobat Rupiah bayangin aja selembar uang kertas itu ukurannya kan 100% ya. Nah, yang bisa ditukarkan itu fisik sisanya harus lebih dari 2/3. Jadi satu lembar ini Friska bagi 3 bagian. Nah, berarti yang hilang anggaplah yang ini. Jadi lebih dari 2/3. Ada 2 bagian lebih sedikit. Itu. Lebih dari 2/3. Lebih dari Kalau kurang setengah seperti ini sisanya berarti nggak bisa. Oh,
iya. Karena memang aturannya seperti itu. Bank Indonesia hanya bisa memberikan penukaran, penggantian sesuai nominal, asalkan uang yang Friska bawa, kita cek dulu nih, satu asli. Yang kedua, fisik yang Friska bawa uangnya, apakah sisa cuman segini doang, atau setengah, atau lebih, Oke, gitu. paham Tadi paham. kan dibagi 3 ya, seperti ini. Iya betul. Anggaplah paling banyak yang hilang itu seperti ini. Jadi Iya. sisanya seperti ini. Nanti ada alat ukur yang bisa mengukur persentase uang ini. Oh berarti ada alat khususnya gitu ya, Ada, Mas? ada. Oke. Nah itu untuk 1 lembar, Friska. Nah, kebetulan nggak bawa yang ini ya, yang 2 lembar. Jadi ada juga kalau misalnya kita uang rupiahnya lagi sobek, kan nggak mesti cuman 1 lembar gini ya. Ada yang sudah jadi lebih dari 2 bagian atau lebih dari 3 bagian. Misalnya kegunting atau apa. Iya. Sama. Yang pertama kita cek keaslian uangnya. Selama uangnya itu asli akan kita ganti. Nah yang kedua fisiknya yang tadi lebih dari 2/3. Karena dia sudah jadi beberapa bagian, nomor serinya harus ada yang di belakang ini. Nomor seri Oh itu iya. terdiri dari 3 huruf dan 6 angka. Dan itu berbeda-beda ya setiap Setiap rupiahnya. uang berbeda-beda. Nah, untuk itu kenapa kita minta pasangannya? Supaya menandakan bahwa sisi yang kiri dan kanan ini merupakan satu kesatuan Oh iya. dulunya sebelum Oh, sobek oke. gitu. Nah, ketika Friska bawa uang rupiah sobek jadi 2 seperti ini, nomor serinya sama, kita akan ganti Oke. tanpa ada pemotongan biaya atau pembayaran apapun selama Walaupun uangnya asli ya. walaupun di bank konvensional juga itu tidak bakal ada biaya. Kalau untuk uang yang seperti ini, itu penukarannya hanya bisa dilakukan di Bank Indonesia. Oh, Nah, itu tadi pertanyaan seperti bagus itu. tuh. Iya. Kalau yang tadi, yang lusuh seperti ini, bisa ke bank konvensional. Oh, berarti kesimpulannya jika uang lusuh bisa nih untuk ke bank konvensional ditukarnya. Kalau untuk uang rusak atau robek yang semacamnya gitu ya, itu Iya. berarti khusus ke Bank Indonesia. Ke Bank Indonesia. Oke. Setiap hari Selasa dan Kamis, dari jam 10:30 sampai 11:30 siang. Kita buka layanan. Hanya saja Friska dan Sobat Rupiah yang lain itu harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Oh, pendaftarannya bagaimana Iya, itu, di Mas? Pintar. Nah, nanti lebih mudahnya buka Google, ketik Pintar Bank Indonesia. Oh. Ada tuh di situ. Ada layanan penukaran uang kas keliling. Nah, itu penukaran di Oh, iya. mobil Bank Indonesia. Kalau misalnya Lebaran, kita kan suka tuh di pasar, di alun-alun. Iya, sering lihat di Nah, itu Instagram biasanya teman-teman udah paham pasti. Iya. Harus daftar dulu, nanti keluar tuh tanggal berapa, di jam berapa, Sobat Rupiah harus datang sambil membawa uangnya. Nah, Begitu boleh. pula untuk penukaran uang rusak. Penukaran uang rusak ini walaupun harinya sudah pasti, Selasa dan Kamis, layanannya 8:30 sampai 11:30, teman-teman tetap harus melakukan pendaftaran dulu. Oke. Gitu. Supaya apa? Supaya kan waktunya pasti. Terus tanggalnya pasti. Jadi kalau misalnya ada yang bekerja atau ya bisa memanage waktunya lah. Iya, Izin betul. dulu atau kuliah atau punya kesibukan yang lain bisa menyesuaikan waktunya. Yang pasti tiap hari Selasa Selasa dan Kamis dari 8:30 sampai 11:30 siang. Oke. Gitu. Tapi kan pasti masih banyak banget nih pertanyaan Sobat Rupiah yang menonton, kayak jumlah uangnya bisa satu doang atau harus banyak, ataupun pasti masih banyak pertanyaan. Itu tuh nanti boleh tanya-tanya dulu nggak sih, Mas, ke Bank Indonesia gitu? Itu tuh melalui apa, bisa dijelaskan nggak ke Sobat Rupiah untuk Boleh. pertanyaannya? Kalau misalnya teman-teman kita di Bank Indonesia itu kan ada banyak sekali ini ya, apa namanya? Narah hubung. Iya, nada hubung. Yang pertama di BI Bicara ada. Nanti buka aja pasti. Oke. Teman-teman bisa follow Instagram Bank Indonesia Indonesia, Provinsi Banten, Provinsi Banten. dan juga Instagram CBP Rupiah BI Banten. Oke. Nah, di situ semuanya Sobat Rupiah bisa tanya jawab. Nanti insya Allah
ada teman-teman admin yang memberikan penjelasan gitu Nah, ya. iya betul. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen jawaban cepat, ya udah dijawab sekarang. Berapa lembar? Bebas. Oke. Asalkan Friska daftar, insya Allah pasti dilayani. Walau Sesuai harinya ya. Sesuai harinya. Kalau misalnya dapatnya hari Selasa jam ya antar setengah 9 sampai setengah 12, kalaupun lebih dikit kita sesuaikan, kita bisa terima. Walaupun 1 lembar, walaupun 100 lembar. Asalkan itu tadi uangnya asli. Fisik uangnya masih sesuai aturan kita ya, lebih dari 2/3. Kalau masih 1 lembar. Tapi Oke. kalau lebih dari 2 lembar, 3 lembar, berarti harus ada nomor serinya, harus lengkap. Kalau nggak lengkap satu, nggak bisa. Oh, Gitu. seperti Misalnya itu. TG, TFG 1 2 3 4 5 6. Iya. Ternyata di sini TG 1 2 3 4 5. Oh, berarti gak bisa. Nah, dari teman-teman Bank Indonesia bisa aja nih belakangnya 6, bisa aja 7, bisa aja 8, bisa jadi bukan bagian yang asli seutuhnya Iya, awalnya betul. gitu. Tapi sebenarnya boleh nggak sih Mas? Kan saya juga termasuk oknum dulu yang pernah ya. Boleh. Kenapa Misalkan tuh? uang robek kayak tadi tuh. Terus ini apa namanya ditempel lagi, disambung pakai lem, pakai uang lain, itu boleh nggak sih Mas sebenarnya? Oke, ini bayangan saya, uang rupiah itu sudah seperti ini kali ya. Seperti apa? Nah, iya seperti itu ya cuman ampun. posisinya dia mungkin sudah sobek lebih dari 2 bagian atau Iya. lebih dari 3 bagian. Itu boleh. Tapi nempelnya kertas ya, bukan ditambal dengan uang rupiah yang lain. Oh, seperti itu. Contoh misalnya 20 ribuan ini, dia sudah terbagi jadi 2 bagian. Nah, kertasnya ditempel di bagian depan. Oh. Nanti yang saya lihat itu yang bagian belakang. Karena dari belakang ini kan bisa kelihatan nomor seri. Dan juga fisik uangnya yang tersisa itu berapa. Gitu. Nanti kalau ditempel yang bagian belakang, pasti kita robek lagi. Nah, yang ditakutkan seperti malah itu. nanti uangnya nggak utuh. Tercecer kemana-mana. Wah, Nah, gitu. oke, paham. Tapi itu berarti masih bisa transaksi atau tidak bisa? Udah harus ditukar kalau uang bolong kayak gitu. Nah, balik lagi ya teman-teman semua. Sebetulnya kan kalau uang yang lusuh tadi, yang seperti ini, sebutannya uang tidak layak edar. Kenapa tidak layak edar? Karena unsur pengamannya mungkin ada beberapa orang yang peka, yang masih bisa mengidentifikasi bahwa uang ini asli. Pada saat dia belanja, terus kembalian dicek dengan dilihat diraba dan diterawang, oh ternyata masih asli nih. Oke. Uang asli. Jadi dia meyakini, nggak masalah. Kalaupun nggak yakin, tinggal ditukarkan ke perbankan, gitu ya. Apalagi yang bentuknya seperti ini. Apa iya Friska mau bertransaksi seperti ini? Kira-kira kalau Friska jadi pembeli, penjualnya mau nerima nggak? Enggak sih. Enggak ya. Tapi kadang ada aja oknum. Saya juga kayaknya oknum deh dulu. Gitu ya. Itu tuh kalau robek Kenapa? misalkan saya lipet-lipet kecil-kecil kayak terus dikasih gitu. Oh, supaya nggak tahu Iya, supaya orangnya nggak robeknya ketahuan. gitu ya. Iya. Padahal itu bisa ditukarkan loh ke Bank Indonesia. Iya betul. Nah ini Gitu. ilmu dan pengetahuan baru ya untuk Iya, jadi Friska teman-teman dan semua nggak usah Sobat khawatir. Rupiah. Friska, Sobat Rupiah, uang lusuh itu bisa ditukarkan ke perbankan. Iya betul. Atau kalau misalnya Sobat Rupiah punya deposito, di store aja buat ditabung. Oh iya betul. Nah, nanti oleh perbankan, uang ini disimpan. Uang ini kan sudah larinya ke BI, yang hanya bisa ditukarkan di Bank Indonesia kan. Iya betul. Nanti uang ini dari perbankan juga disetorkan ke Bank Indonesia. Oh, seperti Nah, itu. disitulah saya bekerja. Oke. Nanti uang-uang Sebagai ini, pejuang rupiah. ya uang-uang ini akan saya olah. Ada yang manual menggunakan tangan biasa, mesin kipas seperti itu ya. Kalau di perbankan mungkin bisa, kalau ngecek 100 kan Iya. kelihatan tuh dimasukin mesin gitu kan 100. Nah, itu kita sebutnya perhitungan di manual gitu.
Kita menghitung uang yang seperti ini. Ada juga yang kita menggunakan mesin Hexpeed M7. Oh, Nah itu dalam 1 hari kita bisa miliaran wah lebih ngolahnya. Dia udah canggih ya. ya Iya. otomatis memisahkan uang yang ule, Mm-mm. yang layak edar yang mana, yang bagus, Iya betul. sama uang tidak layak edar, Oke. sama uang yang sobek. Itu Sobek. langsung diracik, langsung dimusnahkan lah ya, Oh, dipotong gitu. kecil-kecil menggunakan mesin. Nah, Oke. uang yang bagus tadi akan diedarkan lagi ke perbankan. Oh, Di perbankan diedarkan lagi ke masyarakat. Tentunya nantinya akan dipegang oleh sobat rupiah semuanya gitu. oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang robek uang gitu kan, Uang sobek ya. penukaran uang, uang sobek gitu, cara memperlakukan rupiah gitu. Kan tadi juga dijelasin ya sama Mas Pringko tentang Ya. CBP rupiah. Tadi baru membahas tentang kan CBP itu cinta bangga paham rupiah. Kalau perihal bangganya itu bagaimana Mas Pringko? Bisa dijelaskan nggak ke rupiah? Bangga yang dimaksud nih harus bagaimana dan seperti apa kayak gitu terhadap rupiah? Oke, pertanyaan bagus banget nih. Ya, Cinta bangga paham rupiah seperti yang saya jelaskan tadi itu penyempurnaan dari 3D dan 5J. Masyarakat taunya itu aja. iya betul. Tapi kita butuh sesuatu yang memang bisa merubah pola perilaku masyarakat dalam menjaga kualitas uang rupiah. Gitu. Kalau dibilang bedanya apa, Bank Indonesia akan tetap melakukan pencetakan uang rupiah, gitu ya. Cuman sering atau tidaknya tergantung pada uang rusaknya yang kita musnahkan. Nah, uang rusak ini tergantung seberapa banyak. Seberapa banyak ini tergantung seberapa sering perilaku kita mencoret, meremas. Oke, iya Akan betul. semakin banyak uang yang seperti itu, semakin sering saya melakukan pemusnahan. Gitu. Nah, uang yang dicetak itu datanya berasal dari uang yang dimusnahkan. Oh, seperti penggantian gitu ya? Penggantian supaya Oke. apa? Uang yang beredar di masyarakat itu tetap terjaga. Gitu. Oke. Cinta bangga paham. Nah, kalau dicinta itu nyebutnya gimana ya? Cinta itu lebih ke oh aku sayang banget nih sama Oh uang iya. rupiah Oke, gitu. paham paham paham. Jadi makanya di situ kan ada 3 pesan kunci ya, mengenal, merawat, dan menjaga. Pokoknya tak kenal maka tak sayang, sehingga kalau kita udah sayang, kita bisa nih Friska menjaga diri Friska dari peredaran uang yang diragukan keasliannya. Kenapa? Karena uang yang diragukan keasliannya itu nggak bisa ditukarkan di Bank Indonesia. Oke. Kalau Friska dapat 100.000, udah uang itu nggak bisa dikemana-manain. Pada saat Friska menyimpan, terus ada pemeriksaan gitulah ya. Nyimpen aja di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 itu ada hukumannya. Oh, berat juga ya ternyata Iya, serius ada ini gitu. pidana denda sama kurungan. Oh, Itu apalagi kita menyimpan, saya nggak mau rugi nih, udah saya belanjain aja, udah nyimpen, terus ditransaksikan. Nah itu lebih berat lagi. waduh saya dulu itu. Nah, Sekarang makanya enggak. supaya uang Ya, rupiah, uang yang tidak asli tadi masuk ke tangan kita, ke kantong kita, usahakan kita selalu melakukan pengecekan iya dengan betul. 3D. Asalkan uang itu kita yakini asli, insya Allah aman. Oke. Itu cinta. Nah, di bangga itu lebih menumbuhkan kepada semua masyarakat bahwa rupiah ini itu adalah sebuah identitas bangsa. Oke. Di Bangga itu ada yang namanya rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa. Yang mungkin Friska tahu ya, di beberapa tahun yang lalu itu kan ada beberapa pulau yang harusnya menjadi milik Indonesia tapi beralih ke negara tetangga kita kan. Iya betul. Walaupun di sana banyak penilaiannya, faktor A, B, C, tapi salah satunya itu adalah bagaimana uang rupiah, transaksi masyarakat yang di sana itu menggunakan uang apa. Tuh. Oke. Nah, Untuk karena di sana lumayan penggunaan iya. mata uang asingnya, Iya. sehingga ada beberapa poin yang akhirnya membuat penilaian itu lebih banyak ke negara tetangga sana. Oh iya Sehingga betul. Pulau Sipadan dan Likitan itu menjadi milik sana.
Oke. gitu. Nah, apa yang dilakukan Bank Indonesia? Sebetulnya Bank Indonesia itu kita bekerja sama dengan eh, TNI Angkatan Laut. Mm-mm. Itu biasanya TNI Angkatan Laut kan menggunakan kapal perang. Dia patroli di beberapa wilayah perairan Indonesia ya, perbatasan gitu. Nah, kita join di situ. Hmm. Para TNI ini melakukan tugasnya berpatroli, menjaga kedaulatan bangsa. Nah, kita itu membawa uang baru. Oh, Jadi begitu. pada saat mereka datang ke pulau-pulau, kita singgah tuh di pulau itu. Kita melakukan penukaran dari pagi sampai sore kepada masyarakat. Uangnya seperti Oh, apa? Ya, seperti ini. Jadi masyarakat punya kesempatan menukarkan uang yang kurang layak layak edar ya, gitu ya, kurang yang udah layak. sobek, yang udah dimakan rayap, Iya, namanya juga di apa namanya di di pulau iya gitu di kan, pulau. pasti aksesnya nggak Jauh sebanyak sekali. perbankan Iya. yang ada di kota-kota besar, seperti itu. Nah, rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa, rupiah Oke. sebagai pemersatu bangsa. Nah, di Mm-mm. rupiah ini kalau Friska boleh dipegang Ya, nih. boleh nih Nah, dijelaskan walaupun udah ke sering ya sobat Friska rupiah pegang ya. pasti setiap hari. Iya, uang rupiah ini disebut alat pemersatu bangsa. Kenapa? Ter- Sebetulnya panjang sejarahnya gitu ya. Filosofinya juga dalam banget. Di selembar uang rupiah ini ada pahlawan. Wah, 7 hari 7 malam juga gak bakal beres kayaknya, Mas. Iya, kalau kita cerita soal uang rupiah nggak Iya, akan ada nggak akan berhentinya ya. beresnya. Ada gambar pahlawan, ada Iya. burung Garuda, Mm-mm. di situ ada tanaman, terus pulau, Di sebaliknya juga. pemandangan. Banyak banget ada burung, karena kalau seperti ini kan nggak kelihatan ya. Iya. Kalau 3D itu kan hanya untuk masyarakat umum ngeceknya, Mm-mm. Friska, Iya. sesaat gitu Iya. kan. Tapi ada yang namanya di atasnya itu yang level 2 itu menggunakan kaca pembesar dan juga UV. Nah, pada saat di UV baru keluar tuh semuanya kelihatan. Karena Oh. tintanya akan memendar pada saat dikasih pantulan UV. Oh, seperti itu. Nah, yang lebih atas lagi ada lagi laboratorium Bank Indonesia, BICAC, Oh, punya laboratorium sendiri ya? Bank Indonesia Oh, Counterfeit Analysis ilmu Center. baru nih. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang menyerahkan, Friska transaksi Mm-mm. beli apa sukanya biasanya? Beli Transaksinya paling sering di mana? transaksi apa nih? Tunai. Tunai. Belanja di minimarket, pom Di bensin, gitulah ya. Iya, Ternyata Friska mendapatkan kecurigaan nih selembar uang 50.000. iya betul. Ah, serahin dah ke BI. Nggak apa-apa. Selama uang itu kita yakini, kan kita cek ya. Karena yang berhak menentukan uang ini asli atau palsu itu di Bank Indonesia. Mm. Gitu. Pada saat uang ini kita cek asli, kita akan kirim balik lewat Oke. RTGS ke perbankannya Friska. Misalnya Friska punya tabungan di Bank A. Nah, nanti Kak Pringgo kirim ke situ. Oh, seperti itu. Nominalnya 50.000 ya kita kirim 50.000. Tapi karena Friska curiga ini uangnya tidak asli, setelah Kak Pringgo cek tidak asli, Iya. berarti uang itu Kak Pringgo tahan. Oh. Nah, pengecekannya macam-macam. Kalau misalnya tingkatnya rendah, ya udah seperti itu. Oh. Terus tingkatnya misalnya agak lumayan, ya harus menggunakan laboratorium. Oke. Gitu. Itu kalau untuk misalkan udah ketahuan nih uangnya palsu, itu bakal ada tindakan nggak? Misalkan Prisa ngasih uang palsu gitu, bakal Iya. misalkan disidak atau tiba-tiba ditangkap gitu, itu bakal ada tindakan nggak dari Bank Indonesia-nya Nah, ketika kalau kita untuk ngasih? tindakan, karena Friska kan hanya masyarakat umum ya, kita biasanya kalaupun Friska menyerahkan ke perbankan, ke kepolisian, atau ke Bank Indonesia langsung, atau Sobat Rupiah yang pernah mendapatkan uang yang mungkin dicurigai ya, bisa dikirim tadi ke BI, ke perbankan, atau ke ke kepolisian. Nanti dari perbankan atau ke kepolisian, itu dimintain hanya KTP. Oh. Nanti data-data itu akan dikirimkan ke Bank Indonesia. Jadi kita punya mappingnya tuh. Kebetulan kita kan di BI Banten ya. Iya betul. Kalau kita bicara di pusat, nanti pusat bisa melihat grafik penyebaran uang rupiah ini yang paling besar di mana, Oh, yang di paling kecil daerahnya gitu berapa, pecahan berapa, tingkat pemalsuannya ini sudah lumayan bagus atau enggak gitu. Tapi sebagus-bagusnya tetap nggak bisa mendekati ciri keaslian uang rupiah atau unsur pengaman yang ada
di uang rupiah buatan Oke. Bank Indonesia gitu. Nyetaknya walaupun diperumperuri ya, gitu. Nah tadi kan cinta, bangga, paham. Paham. Paham ini lebih ke bagaimana uang rupiah ini berperan di sistem perekonomian. Tadi Friska di awal-awal nanya sebagai alat tukar saja atau Iya, gimana gitu kan. betul. Tanpa disadari atau kita sadari uang rupiah ini sebagai satuan hitung untuk menentukan Friska pingin satu baju misal, Iya, betul. pasti nanya harganya berapa. Iya. Ya kan, kalau dulu sebelum ada uang rupiah itu kan barter ya. Mm-mm. Kita nggak jelas asalkan pihak A mau menukarkan kambing misal ya, karena mau Idul Adha gitu ya. Kambing. Yang satunya lagi punya buah. Asalkan mereka setuju, ya sudah, deal. Iya, Tapi betul. kalau dengan uang rupiah itu sebagai alat satuan hitung. Jadi sudah ada angkanya tuh berapa. Untuk mengira-ngira baju ini berapa Oke, paham, gitu. paham. Dan juga alat untuk menyimpan nilai. Nilai apa tuh? Kalau misalnya Frisa udah kerja belum? Ya, kerja dikit-dikit. Dikit-dikit lah Iya. ya. Pada saat Friska bekerja itu akan mendapatkan penghasilan. Iya, betul. Pada saat menghasilkan penghasilan berarti Friska punya uang rupiah ini. Iya. Secara fisik uang rupiah ini mungkin punya Bank Indonesia. Tapi secara nilai itu punya di Friska. Kalau misalnya uang ini hilang, Friska sedih nggak? Sedih banget. Sedih ya, nilainya hilang kan? Iya. Nah, berkembang dari situ rupiah sebagai alat untuk menyimpan nilai walaupun nanti kita kan bisa ya diinvestasikan kemana? Mau tanah, Iya, betul. emas, atau saham, obligasi, reksadana yang ujung-ujungnya pada saat kita membutuhkan uang itu nanti dikurskan ke rupiah lagi. Oh, Itu seperti yang dimaksud dengan rupiah sebagai alat untuk menyimpan nilai. Oke. Seperti itu. Paham, paham, paham. Apa ada lagi tentang paham berarti dari situ ya? Ya, tentang dari nilai. situ ada juga intinya uang rupiah di paham itu mau tunai atau non tunai tetap rupiah yang digunakan sebagai alat bertransaksi. Oke, oke. Jadi cinta bangga paham rupiah itu ujung-ujungnya memberikan wawasan kepada masyarakat yang tadinya hanya 3D dan juga 5J kan. Iya, betul. Bagaimana sobat rupiah membedakan uang yang asli dengan yang uang yang tidak asli. Dan kalau misalnya sobat rupiah dapat uang baru harus gimana nih? Pakai 5 jangan. Nah, tapi Bank Indonesia memberikan lebih melalui edukasi cinta bangga paham rupiah. Oke. Di mana cinta tadi ada unsur pengamannya, mengenal, merawat dan menjaga. Terus di mana di bangga tadi sebagai simbol kedaulatan bangsa. Karena di situ ada berbagai pahlawan ya. Kalau Iya, kita betul. lihat dari 100.000 sampai 1.000 Iya. itu kan pahlawan dari berbagai daerah. Oh, Jadi bagaimana Friska dengan melihat selembar uang rupiah itu muncul rasa nasionalisme yang tinggi. oh bangga gitu ya punya rupiah. Bangga dengan rupiah. Indonesia banget nih. Dari selembar ini kita bisa melihat pahlawan asalnya dari mana. Oke. Tari-tarian ini dari mana. Ya kan, Cut Berarti- Mutia 1000 dari Aceh, pahlawan perempuan. Kita mengenal sejarahnya. Berarti bisa dijelaskan nggak Mas Pringgo ke sobat rupiah gitu ya? Iya. Sedikit aja ini tentang yang ada di sini gitu tentang rupiah. Seberapa penting rupiah ini menjaga kedaulatan negara gitu tuh. Dan bisa jelaskan kayak biar gimana sih caranya biar yang sobat rupiah yang nonton ini jadi ngerasa bangga nih punya rupiah gitu dan ngeliatin rupiahnya secara detail gitu. Bisa dijelaskan? Iya. Sobat rupiah harus bangga sih. Walaupun jadi gini, Kak Pringgo dulu pada saat belum masuk di Bank Indonesia ya. Kak Pringgo akuin uang rupiah ya sudah, uang rupiah hanya digunakan untuk sebagai alat Tukar ya. Alat transaksi. transaksi. Iya. Dapat belanjakan udah selesai iya. dari situ. Belum dapat edukasi dari apa ya, perbankan atau Bank Indonesia karena dulu belum masuk ya. Iya. Ternyata pada saat setelah masuk di Bank Indonesia teman-teman harus tahu bagaimana cara membuat uang rupiah. Oh Itu iya. keren banget sih. Mas Keren Pringgo banget. udah
Pernah lihat langsung. Pernah. Tapi bisa nggak sih, ada nggak sih di media sosial gitu cara pembuatan rupiah biar sobat rupiah yang mau cari tahu, ada nggak gitu? Coba buka YouTube, ketik perjalanan uang rupiah. Nah, itu di Hmm, situ ada video dari Bank Indonesia oke. mengenai perjalanan uang rupiah dari mulai dicetak dan disebarkan ke masyarakat Oh, sampai dihancurkan lagi gitu. Walaupun itu nggak detail ya, karena kan itu rahasia gitu. iya Cuman betul betul. apa namanya, perlu diketahui Friska, pada saat pembuatan selembar uang kertas ini Iya. prosesnya panjang banget Friska. Wah, Sobat rupiah juga harus tahu. perjalanan panjang. Contoh, pembuatan katakanlah uang 100.000 ini belum ada, Iya. adanya 50.000. Oke. Nah, pahlawan, kita mau buat nih uang 100.000, berarti pahlawan yang harus ada di uang rupiah pecahan paling besar Iya. itu Pak Karno dan Pak Hatta. Oke. Karena yang tertinggi, yang pertama memerdekakan kemerdekaan Indonesia Iya betul betul. gitu. Jadi kalau misalnya ada lagi nanti Mm. pecahan, nggak tahu ya, nanti mungkin ada atau Oke. beberapa tahun ke depan kita nggak tahu, perlu kajian lagi ya. Iya. Nah, penentuan pahlawan nanti yang di 50.000 siapa? Nah, Juanda. dari penentuan pahlawan itu kita kerjasama dengan Kementerian Sosial, Kemensos. Oh, berarti nggak cuma sekedar tempel aja Nggak gitu ya? tempel, Oh, nah. saya mau pahlawan ini tempel di sini gitu ya. Nah, sobat rupiah, Nggak. jadi tidak sesimpel itu ya. Jadi ada Kita- filosofinya nih. Iya, Boleh kita boleh dikasih tahu. bersinergi dengan Kementerian Sosial karena di situ kan pahlawan yang terdaftar resmi ya, terdaftar resmi latar belakangnya, sehingga nanti dikasih beberapa pahlawan baru tuh bisa kita tempel di sini. Itu Oh. pahlawan. Setelah setuju pahlawan Bung Karno dan Bung Hatta untuk 100.000, Iya. kita harus ke ahli warisnya. Oh, Bersedia ahli nggak waris nih? pahlawan tersebut. Ahli waris pahlawannya. Iya iya, betul betul. Bahwa Pak Karno dan Pak Hatta dicantumkan di uang rupiah, Oh iya betul betul. di pecahan berapa, kita jelasin semuanya. Berkenan enggak? Fotonya foto yang mana nih? Oh, sampai ke foto Betul. yang manapun ya. Walaupun nanti di Bank Indonesia itu ada bagian tertentu ya, karena nyetak uang rupiah ini kan prosesnya panjang. Di pencetakan itu kita pakai mesin Hmm. gitu ya. Jadi bukan hanya foto, tapi ditempel gitu enggak. Foto yang ada itu nanti akan diolah lagi. Oh, seperti itu. Iya. Nah, itu untuk pahlawan. Di selembar uang rupiah ada yang namanya blind code. Blengkot yang mana tuh? Nah, kalau dulu Iya. sobat rupiah mungkin tahu ya, di pecahan 100.000, 50.000, 20.000 di bagian sini itu ada 2 kotak, Oh, 2 lingkaran, oh sama 2 iya, segitiga. pernah dengar, pernah lihat. Pernah lihat ya? Iya. Nah, itu adalah unsur pengaman yang disematkan Bank Indonesia untuk memudahkan saudara-saudara kita Oh, yang memiliki keterbatasan dalam hal melihat. Jadi dengan meraba, oh ini pecahan 50.000, 20.000. mulai bangga nih, mulai bangga nih. Ternyata sangat memperhatikan Ya, keseluruhan masyarakat kondisinya ya. betul. Oke, lanjut. Bank Indonesia mengeluarkan pencetakan uang baru di tahun 2016. Yang ini. Maaf. Nah, yang ini. Ini mulai berubah blind code-nya. Yang tadinya iya. ada di sisi sini, sekarang ada 2 garis sejajar di sisi yang kanan, di kiri dan kanan. Oh, oke, oke. Berarti fungsinya untuk yang keterbatasan ya, Ya. disabilitas gitu. Apakah kita langsung, wah ini aja 2 garis sejajar, atau apa gantinya? Enggak, kita kerjasama dengan Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni. Gitu. Oke, oke, oke. Kita kasih beberapa opsi kepada teman-teman yang memiliki keterbatasan. Kira-kira, singkat cerita, mereka memilih 2 garis sejajar untuk memprediksi atau mengenali uang yang dipegang itu uang pecahan berapa. Jadi 2 garis sejajar ini dianggap yang paling mudah
untuk diterapkan. Oke. Jadi di 100.000 ada 1, 2 garis sejajar di sisi yang kiri dan kanan. Turun satu pecahan 2, turun satu pecahan 3, jadi nambah lagi. Sampai pecahan terkecil untuk uang kertas itu ada 7. Jadi setiap turun Iya, satu betul, pecahan itu 2 garis sejajarnya dia nambah 1. Wah, sangat detail ya, Sangat detail. spesifik sekali. Ini untuk saat ini. Apakah ada perubahan di masa mendatang? Nah, kita belum Kita tahu. belum tahu. Iya. Siapa tahu lebih spesifik lagi ya Iya, nanti. dan banyak sekali unsur pengaman yang disematkan di sini. Oke, berarti di rupiah ini tuh masih banyak sekali untuk pengembangannya gitu ya, untuk penyempurnaannya Iya. di masa yang akan datang. Bener seperti banget. itu. Kenapa Bank Indonesia itu selalu Update gitu ya. berusaha update Iya. untuk memberikan uang rupiah baru kepada Terbaik. masyarakat? Yang pertama, pemalsuan di masyarakat itu ada aja. Iya, pasti benar-benar. Orang kita kreatif-kreatif. Iya. Walaupun Sangat kreatif ya. sangat kreatif. Walaupun uang rupiah yang dibuat itu tidak bisa mendekati Bank Indonesia. Tapi kan masyarakat mungkin karena Iya. beberapa yang kurang paham, Betul. penyebarannya di malam hari, kurang penerangan, dan kita buru-buru nggak ngecek. Iya. Nah disitulah kena. Apalagi di wilayah-wilayah yang jauh gitu ya dari pemerintahan atau yang pelosok-pelosok itu tuh lebih mudah ya untuk disebarkan uang palsu itu. Saya juga kan termasuk yang dari pelosok gitu kan. Dan sering sekali di daerah saya terjadi penangkapan penyebaran uang palsu karena kan masyarakatnya yang masih awam dan Iya. yang di pelosok tuh karena sangat butuh rupiah ini gitu kan. Jadi ya diterima-terima saja gitu. Iya. Jadi Apalagi ini juga Mas kayak ini apa namanya? Di pelosok kan masih kental sekali akan ininya apa namanya? Akan ilmu-ilmu seperti itu. Ada yang bisa menggandakan uang Begitu ya? seperti itu ya. Itu padahal uang palsu kayak gitu. Iya. Nah, disitulah Friska, Bank Indonesia selalu memberikan update uang rupiah terbaru. Supaya apa? Supaya pemalsu-pemalsu ini, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu tidak bisa mengejar, mengikuti uang yang dicetak Oke. oleh Bank Indonesia. Makanya pada saat ada uang rupiah yang baru, Bank Indonesia selalu mengumumkan bahwa uang rupiah tahun emisi 2022 pada tanggal sekian sudah bisa ditransaksikan. Oke. Nah, di sisi lain Friska juga harus memperhatikan bahwa ada yang namanya uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran. Uang yang seperti apa itu? Nanti bisa dilihat di webnya situsnya Bank Indonesia ya. Di situ ada banyak banget. Sobat rupiah juga bisa lihat uang rupiah ini yang saya pegang ada nih, dapat di bawah bantal pada saat beres-beres atau di lemari orang tua atau kakek nenek yang dulu gitu ya. Masih bisa digunakan nggak? Nah, dicek aja di situ. Oke. Kalau memang masih bisa jangka waktu penukarannya, Bank Indonesia akan menukarkan. Oke. Seperti itu. Tapi ada juga yang uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran itu sudah nggak berlaku. Oh. Jangka waktu penukarannya udah habis ya. Kalau misalnya uang baru ini pada tanggal sekian nih bisa ditransaksikan. Di masyarakat sudah bisa ditransaksikan. Tapi kalau misalnya ini 2026 ya sekarang ya. Uang ini di tahun 2026 diinformasikan Bank Indonesia sudah dicabut dan ditarik dari peredaran. Nah, berarti masih ada kurun waktu 10 tahun, berarti 2036, uang ini bisa ditukarkan di Bank Indonesia. Oh, seperti Setelah itu. 10 tahun, Bank Indonesia tidak bisa memberikan penggantian. Oh, Itu. oke, betul. Bagaimana nih, Sobat Rupiah sudah banyak sekali ya insight-insightnya dari rupiah ini dan mulai bangga pastinya ya, harus bangga dong, pasti harus Iya. bangga dengan rupiah ini gitu ya. Ternyata banyak sekali, ini nggak sekedar apalagi Gen Z ya, nggak sekedar estetikan aja, hanya bukan sekedar hanya estetika dan ini tuh banyak sekali maknanya dan diperhitungkan sekali ya untuk Betul. pembuatan rupiah ini Iya, seperti itu. Friska. Dan ini kita belum membahas soal ciri-ciri keaslian uang rupiah. Nah, iya betul sekali. Dilihat, Padahal itu yang dirabah, paling diterawang. penting ya. Itu banyak banget. Oke. Nanti kalau misalnya kita ada kesempatan ketemu lagi,
Bolehlah kita, atau nanti Kak Pringgo bawain ini ya, Oke. buku ciri-ciri keaslian uang rupiah Boleh banget itu ya. gitu. Tapi itu bisa dijelaskan nggak sedikit aja gitu, biar masyarakat awam tahu cara cepat untuk memeriksa rupiah ini palsu atau keasliannya, bisa dijelaskan nih Mas Ringgo? Boleh. Tadi udah disebutkan ya kalau Iya. misalnya uang rupiah itu kalau misalnya untuk umum di level awal itu ada 3D. Iya. Di tengah-tengah itu biasanya untuk retail, pengusaha minimarket gitu ya, perbankan. Dia butuh ngecek menggunakan alat UV sama kaca pembesar. Oh. Di atasnya lagi kita ada laboratorium. Nah, kita bicara yang dasar, Iya, yang 3D, di mana pada saat saya transaksi uang rupiah, belanja atau di pom bensin, di minimarket gitu ya. Saya pastikan uang ini asli pada saat saya kasih ke penjual, dan uang yang saya terima dari penjual itu saya pastikan juga asli juga. Gimana caranya? Iya, Cukup betul. dengan 3D. Bagaimana tuh? Bagaimana, Friska? D yang pertama itu kan dilihat. Iya. Warna uang terlihat jelas dan terang. Oke. Tapi kalau untuk misalkan uang yang tadi Mas Ringgo jelaskan yang sudah tidak layak edar itu bagaimana Mas? Kan Ya. udah ada yang kayak butek banget gitu ya, gimana itu menjelaskan? Betul. Uang asli itu tintanya berbeda. Walaupun dia lusuh, dia tetap akan memancarkan walaupun nggak rata. Lusuh kan nggak semuanya jelek gitu ya. Ada beberapa bagian yang masih bisa kita kenali. Oke. Dan Friska ngeceknya jangan Kak Pringgo nyebutin warna uang terlihat jelas dan terang sama adanya benang pengaman. Ngeceknya di warna aja. Jangan. Iya, fokusnya di situ. Jangan. Fokusnya kita ada banyak namanya juga Oke. 3D kan. Iya. Yang pertama warna uang terlihat jelas dan terang. Tintanya tinta khusus. Oh. Jadi dia terangnya beda. Apalagi lusuh tetap masih bisa dikenali. Walaupun dia udah lusuh ya kondisinya. Dan adanya benang pengaman. Benang pengaman ini Friska pada saat pembuatan uang rupiah dia sudah tertanam di kertas uang rupiah. Satu plano besar. Wah, Sobat rupiah. keren Seperti sekali. itu. Paham. Gitu. Nah, pada saat yang Kak Pringgo sering temui uang tidak asli, pada saat benang pengaman ini ditarik, disobek, dia benang pengamannya doang Oh. yang hilang karena itu tempelan. Tapi kalau yang asli pada saat ditarik, dia serat uang rupiahnya itu ikut. Oh, Jadi jadinya sobek. Seperti itu. Oke. Nah, itu dilihat. Sama ada yang namanya Diraba. OVMI. Optically Variable Magnetic Ink. Sama dengan yang ada di tahun emisi 2022. Yang ini berbentuk perisai yang bisa berubah warna. Nah, yang ini berbentuk bunga. Oke. Dimana pada saat kita goyang itu warnanya akan terjadi perubahan atau degradasi warna di bagian sudut kanan bawah. Dilihat, diraba yang Kak Pringgo ceritain tadi, ada beberapa yang sengaja dibuat kasar cetakannya. Gambar pahlawan di nominal, burung Garuda, dan juga di terbilang. Oke. Nah, itu Sobat Rupiah. Sama satu lagi tadi tuh, Menarik. yang untuk teman-teman kita yang mempunyai keterbatasan. Iya, betul. Di samping kanan dan kiri itu ada yang namanya cetak blind code. Gitu. Kalau yang kasar kita biasanya nyebutnya cetak Ini berarti intaglio. ketika diraba Dia terasa kasar. gitu ya. Kasar. Oke. Kalau yang palsu berarti kayak ya tidak sama seperti yang asli gitu ya. Iya. Tapi pasti ada lah ya ininya apa kayak mirip-mirip ininya. Ada, Iya. ada. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang kasar? Ada. Makanya Friska hati-hati ngeceknya menggunakan 3D ya. Iya. Semuanya jangan hanya satu aja, warna uang, Iya. terus cetakan kasarnya. Lalu ada yang namanya di terawang. Pada saat di terawang uang rupiah ini ada yang namanya gambar pahlawan. Oh iya. Nah, Harus gini ya lihatnya. ya.
Kalau di Oke. tahun 2022 sekarang ada pecahan ya. Kalau misalnya 20.000 ada 20. Oh Seperti iya, itu. ada 50 nih. Ini kalau uang palsu ada nggak kayak terawangan gini? Ada tapi beda. Oh, bedanya apa tuh, Mas? Ada ini sepengalamannya Mas Pringgo? Mas Ringo ya. Ya. Jadi yang namanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab berusaha untuk semirip mungkin. Iya, Walaupun pastilah. tidak sama, dia membuatnya semirip mungkin. Kalaupun nggak mirip, waktu-waktunya timing-timingnya itu udah diperhatikan banget. Iya, betul. Supaya orang itu nggak ngecek, diburu-buruin. Pak, ayo saya buru-buru. Mau Sangat ini kreatif. nih, mau naik angkotnya buru-buru, ayo cepet-cepet gitu Iya, kan. betul. Jadi hati-hati. Tenang aja, usahakan ada waktu untuk melakukan pengecekan uang rupiah. Oke. Gitu. Jadi kalau kita bicara ada, kita berusaha untuk di posisinya mereka. Apa yang mereka lakukan? Satu, harus mirip segala macam kan. Iya, betul. Dengan tidak bertanggung jawabnya, cetak kasar, tetap dikasih kasar serbuk kayu gitu ya, supaya kelihatan kasar. Walaupun itu nggak mirip sama sekali. Tapi mereka ada niat untuk membuat rasa kasar pada saat diraba. Begitu juga wajah gambar pahlawan di watermark ini pada saat diterawang. Iya, betul. Itu ada yang pada saat diterawang kelihatan, nggak diterawang juga kelihatan. Gitu. Iya, betul. Jadi kita harus ngecek secara keseluruhan. Kalau Friska kurang yakin, diserahkan kemana tadi? Ke Bank Indonesia Nah. tentunya. Kita akan melakukan pengecekan. Kalau uang itu asli, kita pasti akan transfer, kirim lagi ke rekening Friska atau Sobat Rupiah semuanya. Jadi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir dilipet ya. Ya. Oke. Dan kalaupun misalnya tidak asli, itu uangnya kita tahan untuk menjaga keamanan Friska dan Sobat Rupiah. Kenapa? Yaitu tadi, pada saat ditahan Iya, betul. itu ada pidana kurungan dan denda. Oke. Apalagi nggak mau rugi ditransaksikan kembali. Iya, itu Gitu. biar nggak jadi pelaku ya kita. Iya, betul. Mending langsung diserahkan. Tapi pasti nanti diberitahu kan kalau ada penahanan ketika uang kita palsu gitu. Iya, kita akan ada suratnya. Oke, jadi jangan khawatir gitu. Sobat Rupiah gimana nih? Udah sangat mengenal ya, sudah sangat mengenal rupiah dan sudah mulai bangga juga kayak gitu. Tadi kan kita sudah membahas tentang CBP ya. Iya. Padahal sebenarnya masih panjang banget ya Mas Ringo Panjang itu. banget, panjang Pasti kan tadi saya juga udah dibilang 7 hari 7 malam gak bakal selesai gitu. Iya. Nah, kita kan tadi udah mengenal nih perihal bagaimana rupiah ini dibuat gitu kan, bagaimana memperlakukannya. Nah, di sini aku mau tanya nih Mas Ringo, buat Sobat Rupiah juga mungkin bisa terwakili sama pertanyaan ini, bagaimana cara kita memperlakukan rupiah gitu ya, ketika kita berperilaku dalam berbelanja gitu, dalam bertransaksi. Kan tadi juga sudah dibahas ya mengenai rupiah untuk menjaga kedaulatan negara Bangsa, gitu ya. ya, negara dan bangsa gitu. Apakah perilaku konsumtif gitu kan itu tuh bisa mempengaruhi rupiah ini gitu. Apalagi kan Gen Z sekarang istilahnya ada kata FOMO, tahu nggak Mas Pringgo? FOMO Iya. itu yang dikit-dikit ikutan beli, Iya. nggak sesuai kebutuhan gitu. Itu tuh berpengaruh nggak sih ke rupiah ini? Bisa dijelaskan nggak Mas Ringo ke Sobat Rupiah biar bisa dibenahi nih perilaku bertransaksinya gitu untuk kesehariannya. Iya. Oke, terima kasih, pertanyaan bagus juga Iya. ya. Jadi balik lagi, perlu diinformasikan, edukasi cinta bangga paham rupiah itu membuka wawasan kepada masyarakat terkait dengan uang rupiah. Tadi di cinta harus mengenal proses pembuatannya, terbuat dari bahan apa, Iya, betul. unsur pengamannya, sehingga kita bisa menjaga diri kita dari peredaran uang yang diragukan keasliannya. Nah, yang kedua, bangga rupiah, di mana kedudukannya sejajar dengan bahasa Indonesia, burung Garuda, dan juga bendera merah putih. Jadi uang rupiah ini sebagai simbol kedaulatan bangsa. Nah, yang Friska tanyain ini mungkin lebih ke paham ya, Iya, bagaimana betul. uang rupiah ini berada di sistem perekonomian kita. Kalau misalnya FOMO, ini ada dua, secara keseluruhan atau secara keuangan pribadi. Iya, betul.
Kalau misal FOMO konsumtif itu kalau bisa jangan. Oke. Kenapa? Pada saat kita konsumtif eh kita konsumtif karena kebutuhan atau karena kita konsumtif karena memang ikut-ikutan. Nah, beda. Sama dengan kayak kita belanja promo, menggunakan promo. Iya. Itu baik enggak sih? Sebetulnya tergantung dari kacamata kita. Promo itu baik. Misal Kak Pringgo punya pengeluaran dalam 1 bulan ini untuk kebutuhan makan, minum segala Iya, macam, betul. pakaian gitu ya. Sekian rupiah, misal 500.000. Itu pasti Kak Pringgo harus beli untuk keperluan bulan depan kan. Jadi pasti harus dibeli. Oke. Makan, baju, segala. Kalau memang butuh, ya sudah beli. Oke. Menggunakan promo berarti kan kewajiban yang tadinya mungkin harga normal, kita bisa mendapatkan harga barang atau jasa di harga yang lebih kecil. Iya, betul. Nah, itu boleh Oke. karena membantu keuangan Iya, kita. betul. Tapi pada saat kita konsumtif, kita tidak ada kebutuhan, tapi kita hanya ikut-ikutan. Iya. Nah, itu yang kurang pas. Hmm. Misal di salah satu platform ada yang Rp1 gitu ya. Yang Iya. penting dimasukin keranjang dulu aja lah. Itu nanti. Nah, itu selama pengelolaan keuangan di Friska atau di Sobat Rupiah semuanya benar, nggak ada masalah. Tapi khawatirnya itu kan akan menjadi kebiasaan. Iya. Pola konsumtif itu. Yang tadinya kita nggak butuh, ya udah kita beli aja lah. Oke. Toh murah juga. Toh ini akhirnya banyak barang-barang yang nggak kepakai gitu. Contoh yang lain pada saat Lebaran, pengaruh konsumtif. Karena memang di momen itu lagi tinggi-tingginya kita selain untuk penyebaran uang baru di momen Lebaran Idul Fitri, itu kan momen orang berpuasa ya. Iya, betul. Momen orang berpuasa harusnya pengeluaran makin sedikit. Iya. Tapi nggak tahu Friska gimana, makin sedikit atau makin banyak Sobat Rupiah semuanya? Jujur makin banyak. Nah, kalau Kak Pringgo sendiri makin banyak. Iya, Padahal berpuasa betul ya. kan? Iya. Ada buka bersama dengan teman kuliah. Iya, agendanya 36 agenda padahal Buka bersama puasanya 30 hari. teman kerja. Iya. Sama teman, wah banyak lah pokoknya ya. Teman futsal segala Teman macam TK, semuanya. teman Teman bayi. TK. Apalagi habis sahur kita kerja. Wah kita ini ya, mungkin ini Kak Pringgo doang atau nggak tahu Sobat Self Rupiah reward juga kah? ada juga yang ngerasain ya. Nanti mau makan ini pesen dulu lah bentar. Iya, itu. Nanti ini lagi. Ujung-ujungnya membengkak. Iya, kalau Gensi itu self reward Mas Ringo. Iya. Kayak ini udah seharian puasa kan harus makan yang enak. Padahal kan seperlunya aja ya. Seperlunya aja. Iya. Nah, itu di situ inflasi, makanya di bulan itu kan banyak kita nyebarin uang yang banyak. Kita berusaha ngejaga inflasi karena kan di momen itu masyarakat berbondong-bondong yang memang momen nantinya akan bertemu dengan sana keluarga, sanak saudara gitu kan pada saat Lebaran. Jadi harga cabai, daging semuanya lagi dibutuhin, lagi tinggi-tingginya. Oke. Jadi kita hanya bisa menghimbau kepada masyarakat boleh nggak apa-apa tapi dalam batas yang sewajarnya. Oke. Gitu supaya inflasinya juga nggak terus naik. Oke, kan di sini Sobat Rupiah ada yang udah kenal mungkin sama inflasi dan ada yang belum kenal, ada yang apa sih itu inflasi? Boleh dijelaskan nggak sedikit Mas Ringo ke Sobat Rupiah tentang inflasi? Dikit apa hubungannya nih sama rupiah dan belanja FOMO gitu kan, belanja keseharian kita biar seenggaknya paham sedikit kenapa harus menjaga inflasi dan kenapa harus mengatur pengeluaran menggunakan rupiah ini. Kalau inflasi itu kan yang ngejaga nanti Bank Indonesia. Oke. Gitu. Teman-teman cukup menjaga pola perilaku aja Oke. dalam berbelanja. Makanya kalau dipaham itu kan ada yang namanya bertransaksi, berbelanja dan juga berhemat. Oh. Di mana uang rupiah tadi sebagai alat menyimpan nilai, kita bertransaksi di dalam negeri untuk menggerakkan roda perekonomian di UMKM, membantu mengembangkan gitu ya. Inflasi sebetulnya sederhana, di mana barang dan jasa itu semakin sedikit, tapi yang dibutuhkan masyarakat itu banyak. Oh.
otomatis harganya kan makin naik. Nah, itu Itu yang nggak yang bisa dihindari pada saat momen-momen tertentu. ya yang digarisbawahi ya itu adalah harga naik ya. Siapa kan di sini yang sobat rupiah yang mau harganya naik pasti pengennya semuanya harganya turun. Iya, itu Sama tadi dengan ya. Mas Ringo juga dan saya Yang juga. penting jangan konsumtif aja. Selama Oke. konsumtifnya tadi memang kebutuhan yang memang harus dibeli, menggunakan harga promo silakan. Berarti Oke. kan dari harga yang biasanya 1 juta, dapat promo cuma 800.000. Berarti kan Oke. keuntungan buat kita. Tapi kalau misalnya bukan kebutuhan nih, hanya FOMO terus ikut-ikutan, nanti kasihan Oke, iya betul. dompetnya. Apalagi sekarang Gen Z banyak yang sudah melek finansial kan, Yes. investasinya di mana-mana coba. Ya betul. Sudah melek ya. Iya, Baik. Apa ada lagi yang mau disampaikan terkait perilaku konsumtif ini? cukup itu aja. Cukup. Oke. Iya. Nah, udah banyak banget ya yang kita bahas Mas Ringo ini. Iya. Semoga juga sobat rupiah bisa merubah perilakunya yang tadinya ikut-ikutan tren FOMO gitu, bisa semakin sadar kayak gitu. Dan tadi juga dari awal sampai akhir kita udah membahas tentang rupiah banyak sekali ya. Iya. Dan digarisbawahi tentunya tentang CBP rupiah. Dan sobat rupiah juga kalau mau mendalami bisa ya untuk mencari tahu. Pokoknya sekarang mah gampang banget lah ya Mas Ringo untuk mencari informasi tentang CBP rupiah itu apa gitu kan. Dan sejarah-sejarahnya tentang Uang rupiah. rupiah. Karena kadang sejarah itu yang bikin bangga gitu kan. Iya. Perjuangan para pahlawan di sini gitu. Cerita di balik. Iya betul sekali. Dan terakhir mungkin Mas Ringo, Iya. sebelum kita pamitan sama sobat rupiah, ada pesan untuk sobat rupiah nggak terkait CBP rupiah ini? Yang ngena biar ngena gitu tuh di hati para sobat rupiah. Boleh disampaikan ke sobat rupiah. Iya, terima kasih Friska. Iya. Sobat rupiah, jagalah rupiah karena rupiah ada simbol kedaulatan bangsa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Rupiah untuk kita semua. Cinta, bangga, paham rupiah. Oke, keren sekali. Terima kasih Mas Pringgo Sama-sama. sudah menemani kita di segmen kali ini ya, di podcast yang sangat bermanfaat dan tentunya sangat penting karena kan ini sesuatu yang selalu ada bersama kita Iya, di masa betul. lalu maupun di masa depan nanti ya. Dan katanya juga yang akan menentukan masa depan kita katanya Iya. kan. Iya. Seperti itu, dan semoga sobat rupiah bisa berperilaku dengan baik gitu ya terhadap rupiah ini dan bisa mengingat juga direalisasikan ya apa yang Iya. kita jelaskan tadi, seperti itu tentang CBP rupiah, cinta bangga paham rupiah. Dan sepertinya kita akan akan pamit gitu ya. Agak Iya. sulit untuk mengucapkan pamit karena sebenarnya masih ingin berdiskusi Iya. ya tentang rupiah ini, apalagi banyak sekali pengembangannya. Sekarang kan udah ada kris, udah ada Betul, banyak sekali lah betul. pokoknya ya. Iya, Nanti banyak mungkin banget. di segmen selanjutnya, di podcast selanjutnya kita Boleh. akan bertemu lagi mungkin dengan Mas Pringgo atau dengan yang lain juga bisa. Dan kalau ketemu bisa langsung ya Mas Pringgo, bisa langsung nanya nih ke Mas Iya. Pringgo tentang rupiah. Kalau sobat rupiah ketemu misalkan, Boleh, ini kayaknya boleh. Mas Pringgo yang di podcast itu deh. Boleh. Nanya boleh ya? Boleh ya? Iya. Ke saya Asalkan juga- nyapa dulu ya, Apa? jangan langsung tepuk. Oh, Nanti iya. saya tepuk balik. boleh. Iya, nanti nyapa dulu kayak gitu ya. Oke. Terima kasih untuk sobat rupiah juga yang sudah menyaksikan kita ya. Apalagi kita berharap ini bisa direalisasikan gitu. Semoga bermanfaat, dan kami Mas Pringgo dan saya juga gitu ya Mas Pringgo, saya mohon maaf kalau banyak kesalahan Iya. dan banyak kurangnya, dan mohon maaf juga kepada sobat rupiah jika masih banyak kurangnya ya terkait pembahasan kali ini. Dan saya Friska Belanopianti pamit undur diri dari hadapan sobat rupiah. Kami ucapkan terima kasih. Salam CBP rupiah, cinta bangga rupiah. rupiah. Maaf ya karena ini kita terlalu bersemangat ya Mas Iya. Ringo terkait kebanggaan kita ini rupiah. Jadi ada kepleset sedikit gitu.
Dan jika ada saran masukan juga boleh ya, langsung saja di kolom komentar ataupun boleh langsung nanti kalau ketemu ya. Jangan lupa like, comment, and share podcast kali ini karena ini sangat bermanfaat. Sehat-sehat selalu Sobat Rupiah, bijak menggunakan rupiah, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.